Shalom, selamat berjumpa kembali pada hari yang baru ini. Tuhan boleh percayakan kita untuk menikmati napas kehidupan. Dan sesungguhnya kita siap untuk bersuka cita hari ini, mengisi seluruh waktu yang Tuhan izinkan bagi kita. Sehingga dilandasi dengan dasar yang sesungguhnya membuat kita akan bersuka cita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat peluang anugerah bagi kami dalam hari yang baru ini. Tuhan boleh percayakan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian untuk boleh mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dari kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Demikian firman Tuhan bagi kita, dan saat ini kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, yang dikenan Tuhan. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dikenan Tuhan. Apa yang disukai, yang dicintai oleh Tuhan, tentunya yang dirindukan oleh Tuhan adalah setiap umat yang tetap teguh di dalam iman percaya kepada Dia. Dan saat ini, tatkala kita membaca dari kitab Amsal ini, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri daripada pribadi yang dikenan Tuhan. Yang pertama, pribadi yang dikenan oleh Tuhan adalah yang mencintai didikan. Didikan adalah suatu proses yang diberikan bagi kita supaya kita mengikuti kepada arah yang lebih baik lagi demi kehidupan kita. Yesus Kristus, Dia memberikan didikan bagi kita, bagi saya, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengikuti arah hidup yang telah dipercayakan. Waktu demi waktu, Yesus Kristus telah nyatakan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Sejak kita bangun pagi hingga malam hari kita istirahat, tentunya semua itu telah ditata dengan baik oleh Yesus Kristus. Dia memberikan didikan yang luar biasa. Ibaratkan seorang guru atau orang tua memberikan didikan kepada anaknya untuk mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk memiliki wawasan yang lebih lagi daripada apa yang sudah dimiliki. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, didikan yang diberikan bagi kita supaya kita lebih mengenal siapa Yesus Kristus bagi kehidupan kita, apa yang sedang Dia siapkan bagi kehidupan kita. Untuk itu kita dikatakan yang dikenan Tuhan. Jadi kitalah yang mencintai didikan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ini adalah bagian yang pertama. Ada perbandingan yang dikatakan pula, ya, siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pribadi yang menjalani kehidupan ini, tatkala didikan diberikan bagi kita, kadangkala ada orang yang tidak mau dididik. Ada orang yang tidak mau mendapatkan arahan daripada kebenaran firman Tuhan.
Karena apa? Di saat didikan kebenaran firman Tuhan diberikan bagi manusia, dia merasa bahwa dirinya sedang dibenci, dirinya sedang diadili, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak menyukai teguran yang diberikan oleh firman Tuhan. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mencintai didikan adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Allah percayakan bagi kita. Karena dari situlah menjadi ciri khas kita adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Tatkala didikan itu kita nikmati dengan baik, otomatis pengetahuan akan menjadi milik kita. Bapak Mama yang terkasih, banyak orang yang mencintai harta benda dan lain sebagainya. Pengetahuan itu sesuatu yang gampang diperoleh menurut ukuran kita manusia. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di saat kita mengikuti didikan dari Allah, saat itulah pengetahuan akan menjadi kesukaan kita. Pengetahuan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, di mana pengetahuan itu pula akan menjadi harta kita yang tak ternilai. Pengetahuan ini mengarah kepada mengasihi Tuhan. Pengetahuan ini mengarah kepada apa yang akan kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, ciri yang pertama ini hendaknya kita memegang teguh di dalam perjalanan kehidupan kita. Hargai setiap didikan yang Allah telah percayakan sehingga kita tidak pernah membenci teguran. Tetapi sebaliknya kita akan semakin kokoh tatkala kita dididik oleh Allah melalui teguran sekalipun. Hal yang kedua yang dikenal oleh Allah adalah pribadi yang memiliki hati yang baik. Memiliki hati belas kasihan. Ya, luar biasa. Orang baik. Orang baik yang dimaksudkan di sini bukan orang yang ketemu siapa saja, dia aman-aman saja. Tidak sebatas itu. Tetapi orang baik yang dimaksudkan di sini memiliki hati yang baik adalah satu sukacita yang melimpah dari kehidupan ini yang dibagikan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan ada di sekelilingnya, dan dia melanjutkan apa yang telah diimaninya dalam kehidupan ini. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita telah dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Orang baik adalah pribadi yang menerapkan kebaikan yang Kristus telah percayakan. Bukan berarti kita harus melakukan kebaikan baru kita diselamatkan. Ini yang perlu diingat baik-baik. Tetapi sebaliknya, bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah, maka kita patut berbuat baik. Kalau kita tidak melakukan hal itu, sama dengan kita sedang membohongi diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, orang yang dikenal Tuhan atau menjadi yang dikenal oleh Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang baik. Mari kita perhatikan hati kita, kita introspeksi kembali apa yang sedang ada di dalam hati kita, dan tentunya kekuatan kita terbatas. Kita percayakan Roh Kudus berkarya di dalam kita, membentuk kita hari demi hari untuk memiliki hati yang baik, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang baik itu benar-benar menjadi milik kita. Kita tidak sama dengan si penipu yang memiliki akhir kehidupan dihukum oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kita adalah pribadi-pribadi yang dikenal Tuhan. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita, meneguhkan kita dan mengingatkan bahwa setiap kita dikenal oleh Tuhan dengan ciri khas
Yang pertama, mencintai didikan yang Allah berikan melalui kebenarannya dan memiliki hati yang baik, pribadi yang baik untuk melakukan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kita sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah. Setiap kita diberkati oleh Allah untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Allah. Yang dikenan oleh Allah adalah saya, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian. Mari kita bergandengan tangan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan saat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus berkarya di dalam setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan sukacita dalam hati mereka. Karena dengan sukacita itulah yang memberikan kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Bilur kesembuhan daripada Yesus Kristus boleh menjadi milik bagian mereka, sehingga mereka tetap menyaksikan Allah berkarya melalui kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tetap menyerahkan setiap umat Tuhan yang saat ini di dalam beban pergumulan pribadi, bahkan rumah tangga. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan kebenaran-Mu, sehingga setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan di dalam kesatuan yang kokoh. Menyerahkan pula untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam pergumulan mereka saat ini. Tatkala mereka mengangkat hati kepada Tuhan, Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Tatkala kami akan kembali di dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing saat ini, kami sungguh percaya kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan pada akhirnya hamba mohon, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini boleh menjadi pemandu bagi kita di dalam melaksanakan setiap aktivitas hari ini. Sampai jumpa dan selamat menjadi berkat kemanapun Tuhan percayakan. Shalom.